Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira, NIM 21042239. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko dan kebencanaan dengan dosen pengampu Pak Ip Permana STMT. Definisi ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman merujuk pada usaha atau kegiatan yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat berasal dari berbagai bidang seperti militer, politik, lingkungan, kesehatan, energi, sumber daya, serta sains dan teknologi. Contoh ancaman militer seperti adanya invasi militer oleh negara lain atau kelompok militan. Sedangkan contoh ancaman non-militer seperti penyebaran ideologi ekstrem atau kebijakan luar negeri yang merugikan. Menghadapi ancaman memerlukan respon yang terkoordinasi dan adaptif untuk menjaga kedaulatan negara serta keselamatan masyarakat. Selanjutnya, definisi resiko bencana. Resiko bencana merupakan gabungan antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa bencana dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Resiko ini melibatkan berbagai jenis ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara dan keselamatan masyarakat. Resiko bencana mencerminkan konsep bencana sebagai hasil dari kondisi resiko yang selalu ada dan terdiri dari berbagai jenis ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, contoh resiko bencana seperti ancaman agresi militer, spionase, sabotase, dan aksi teror bersenjata. Resiko bencana memerlukan pendekatan sistematis dalam manajemennya untuk mengurangi potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai resiko bencana dan implementasi strategi mitigasi yang tepat, masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman yang ada. Definisi bahaya. Bahaya merupakan sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Bahaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik mekanik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial psikologis. Bahaya dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan dan potensinya harus dirawat dengan metode manajemen risiko yang tepat. Metodologi manajemen risiko untuk mengurangi potensi bahaya meliputi identifikasi sumber bahaya, evaluasi risiko, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Metode manajemen risiko adaptif mencakup pengelolaan keterbatasan masyarakat dan lingkungan terhadap ancaman bahaya yang tidak dapat dicegahkan sepenuhnya. Definisi pencegahan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan mengatur kondisi yang dapat menyebabkan bencana. Dalam hal lainnya, pencegahan termasuk tata cara pencegahan dan penangkalan yang merupakan langkah-langkah yang direncanakan untuk mengurangi resiko bencana. Pencegahan juga meliputi manajemen risiko yang tepat, seperti identifikasi sumber bahaya, evaluasi risiko, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Lalu, definisi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Bencana alam seringkali menimbulkan kerugian besar, baik dalam hal kehidupan manusia maupun harta benda. Dalam menghadapi ancaman ini, kesiapsiagaan menjadi landasan penting untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam mengurangi dampak bencana, kesiapsiagaan membantu masyarakat untuk memastikan bahwa mereka siap untuk mengatasi ancaman dan mengurangi korban dan kerugian. Lalu definisi mitigasi. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi resiko bencana, termasuk pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya, pemberitahuan, dan pengaturan sistem peringatan dini. Mitigasi juga merupakan tindakan yang mengurangi seberapa berbahaya, tidak menyenangkan atau buruknya sesuatu. Dalam konteks kesiapsiagaan, mitigasi melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana, seperti penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak.
Contoh mitigasi seperti membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana seperti gempa bumi, tsunami, atau badai tropis. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menerima peringatan secara cepat sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri dan harta benda. Thank you. Baiklah, baiklah. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.